Pagi itu, ia berdiri di bawah langit mendung, mengenakan kemeja lusuh, menggenggam map biru murahan, dan memandangi gedung megah yang menjulang tinggi di depannya. Tak ada yang tahu namanya. Tak ada yang peduli siapa dia. Tapi langkah pelan pria itu akan mengubah segalanya. Dan dalam waktu 3 hari, CEO perusahaan itu akan bersujud di depannya. Inilah kisah tentang bagaimana harga diri tak bisa diukur dari baju, dan bagaimana seorang CEO akhirnya bersujud di depan pria yang datang dengan penuh luka. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, mentari belum benar-benar muncul. Langit Jakarta masih tertutup awan kelabu. Udara lembab menyelimuti kota, meninggalkan bekas gerimis semalam di trotoar yang mengkilap. Di antara deretan kendaraan yang lalu lalang, berdirilah seorang pria muda di seberang jalan, tepat di depan gedung pencakar langit bertuliskan, PT Garuda Teknologi Nusantara. Namanya Fahri. Usianya 28 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, dan sorot matanya tajam namun lelah. Ia mengenakan kemeja putih yang warnanya sudah berubah menjadi abu pudar. Ada lubang kecil di bagian siku. Di pundaknya tergantung tas selempang dari kain lusuh, sobek di satu sisi, dijahit kasar dengan benang hitam. Di dalamnya, tersembunyi satu-satunya harta berharga yang ia punya, sebuah laptop tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Langkah Fahri pelan, hati-hati. Ia menyeberang, lalu berhenti di trotoar depan lobi mewah itu. Matanya memandang ke atas, menelusuri gedung tinggi menjulang yang seolah mengejek dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam map plastik biru yang tipis dan ringkih. Di dalamnya hanya ada fotokopi ijazah SD, selembar biodata sederhana, dan surat lamaran yang ia ketik sendiri semalam di warung rental kecil di dekat kontrakan. Fahri tahu, dia bukan siapa-siapa. Tapi dia percaya, yang dilihat perusahaan bukan pakaian, bukan ijazah, melainkan kemampuan. Dengan langkah yakin, ia masuk ke lobi utama. Begitu pintu kaca terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan menyapu wajahnya. Suara musik instrumental lembut terdengar di latar belakang. Lantai marmer putih mengilap. Dinding kaca memantulkan cahaya pagi. Sebuah kafe kecil di pojok ruangan menyajikan aroma kopi mahal yang menusuk hidung. Fahri melangkah ke meja resepsionis. "Maaf, Mbak," ucapnya pelan, sopan. "Saya ingin melamar pekerjaan. Kalau bisa, bagian IT." Wanita di balik meja menoleh. Tatapannya langsung menyapu Fahri dari atas ke bawah. Ia tampak ragu, tapi tetap menekan tombol intercom dan bicara pendek ke dalam speaker. "Silakan duduk, Pak. Nanti bagian HRD akan menemui." Fahri mengangguk, lalu duduk di kursi tunggu yang empuk. Tapi ia tidak bersandar. Map biru itu ia letakkan di pangkuan, sementara matanya memandang lantai, menahan rasa gugup. 10 menit kemudian, pintu lift terbuka. Seorang pria tinggi tegap, berjas hitam dan dasi merah menyala, melangkah keluar dengan cepat. Wajahnya licin dan bersih, rambutnya klimis, dan langkahnya memantul di lantai marmer. Ia adalah Rendra, kepala HRD perusahaan itu. Rendra menatap Fahri. Langkahnya melambat, keningnya mengernyit, bibirnya melengkung sinis. "Kamu yang mau melamar kerja?" "Iya, Pak." Fahri berdiri, membungkuk sedikit. "Saya." "Pendidikan terakhir," potong Rendra, malas. Fahri menatap matanya, lalu menjawab dengan jujur. "SD, Pak." Tawa Rendra meledak. Bukan tawa gembira, tapi ejekan. "SD? Kamu serius? Ini perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, bukan bengkel pinggir jalan."
Suara Rendra menggema di lobi. Beberapa karyawan yang baru lewat menoleh. Dua orang wanita berhenti sejenak dan mulai berbisik. Seorang pria muda menahan tawa, lalu cepat-cepat menunduk. Saya bisa, Pak. Suara Fahri menurun. Meskipun saya cuma lulusan SD, saya paham coding, jaringan, firewall. Paham dari mana? Dari YouTube? Hahaha. Dengar, ya. Kamu kira kami asal rekrut tukang servis laptop? Map biru di tangan Fahri bergetar. Jemarinya mulai berkeringat. Saya mohon waktu tes saja, Pak. Tidak ada waktu buat orang sepertimu. Bentar Rendra sambil menunjuk ke arah pintu. Keluar. Sebelum saya panggil satpam. Fahri diam. Tidak membalas. Tidak juga marah. Ia hanya menunduk, mengangguk pelan. Lalu membalikkan badan. Langkahnya pelan. Suara sepatunya nyaris tak terdengar di lantai licin itu. Saat pintu kaca terbuka, hujan mulai turun. Rinainya kecil, tapi cukup membuat baju Fahri basah perlahan. Ia tak memakai payung, hanya menunduk, berjalan perlahan melewati trotoar dan kendaraan yang lewat cepat di sisi jalan. Tak ada satupun dari mereka yang menoleh lagi ke arah lelaki berbaju lusuh itu. Tak ada satupun yang tahu. Langkah pelan itu sedang menuju pada sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Bukan pembalasan, tapi perubahan. Perubahan yang akan mengguncang semuanya. Hujan malam itu turun perlahan, menyisakan gemericik kecil di atap seng yang berkarat. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, suara itu menjadi musik pengiring yang sunyi dan dalam. Dinding triplek yang bolong di beberapa sisi membiarkan angin malam menyusup ke dalam ruangan tanpa perabot. Hanya ada satu kasur tipis di sudut, kipas angin kecil di lantai, dan lampu bohlam gantung yang menggantung miring di langit-langit. Di tengah ruangan, duduklah Fahri. Masih dengan kemeja yang sama. Masih dengan wajah yang tak menunjukkan emosi. Tapi kali ini, di hadapannya terbuka laptop tua yang permukaannya sudah penuh lecet dan stiker mengelupas. Layarnya menyala redup, menunjukkan jendela hitam berisi deretan kode yang bergerak cepat. Fahri menatap layar tanpa berkedip. Tangannya mengetik cepat, berulang, dan sangat tenang. Seolah ia sedang bermain piano dalam konser yang tak seorang pun menyaksikan. Tapi konser ini bukan untuk hiburan. Ini adalah peringatan. Di layar, beberapa jendela terbuka bersamaan. Satu menunjukkan struktur sistem keamanan perusahaan. Satu lagi menampilkan pola enkripsi. Dan satu jendela utama menampilkan sebaris nama folder yang terbuka otomatis. Root mainframe PTGTN, internal_gate. Tidak ada notifikasi. Tidak ada suara. Tak ada bunyi klik. Semua berjalan sunyi. Fahri tahu apa yang ia lakukan. Sistem yang ia lihat di layar bukan sesuatu yang baru baginya. Ia telah mempelajarinya secara diam-diam, mengamati celah-celahnya, kelemahannya. Ia tidak membobol dengan niat jahat. Tapi ia paham betul. Dunia kadang hanya mendengar jika kau bicara dengan cara yang mereka tak bisa abaikan. Fahri menggigit bibir bawahnya. Tangan kanannya meraih buku kecil dengan kertas usang. Di dalamnya, tertulis kombinasi angka dan karakter rumit. Catatan pribadi yang disusunnya selama bertahun-tahun saat bekerja serabutan memperbaiki komputer orang lain. Dan malam ini, semua catatan itu menyatu. Bersama segelas air putih dan sepiring nasi sisa makan siang, Fahri terus menulis. Ia membuat skema acak, program hening, jejak samar. Semuanya berjalan di balik layar tanpa diketahui siapapun. Waktu menunjukkan pukul 23.17. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Pandangannya menatap sejenak ke langit-langit triplek yang rembes. Lalu ia membuka terminal utama, mengetik satu baris perintah. Inject main protocol silent layer 3. Kemudian, tombol enter ditekan. Layar laptop berkedip. Lalu tenang. Semuanya kembali gelap. Fahri menutup laptopnya perlahan. Wajahnya tetap datar. Ia tidak tersenyum, tidak bangga, tidak lega. Tapi ada sorot tajam di matanya, seperti seseorang yang baru saja memutar arah sebuah kapal besar, dari balik bayangan.
Ia menyandarkan punggung ke dinding. Dan saat rintik hujan masih menetes di luar, Fahri memejamkan mata. Tak untuk tidur, tapi untuk menunggu. Karena esok hari, dunia yang tadi menghina akan merasakan sunyi yang ia ciptakan. Sunyi yang tidak bisa dimatikan. Pagi itu, langit di atas Jakarta tampak sama seperti kemarin. Mendung. Suara klakson bersahutan. Orang-orang terburu-buru menyeberang. Ojek berseliweran. Dan karyawan berdasi mulai berdatangan ke gedung-gedung perkantoran. Tapi suasana di lantai 1 PT Garuda Teknologi Nusantara mulai berubah. Pukul 7.42, seorang staf keuangan mencoba login ke sistem pembayaran vendor. Ia mengetik username dan password seperti biasa. Tapi layar hanya menampilkan satu tulisan. Akses denied. Ia ulangi. Gagal lagi. Lalu muncul pop-up aneh. Bukan virus. Bukan notifikasi dari sistem. Tapi satu kalimat besar dengan latar hitam. Selamat datang di lapisan ketiga. Staf itu membeku. Lalu memanggil atasannya. Tak lama, staf itu datang. Mereka mencoba akses manual. Server dicek. Tapi semua sistem tidak merespons. Email internal lumpuh. Software payroll mati total. Bahkan absensi digital menunjukkan nama-nama karyawan yang sudah resign 2 tahun lalu. Jam 8.11, ruang rapat darurat dipanggil. Kepala Divisi Keuangan, IT, Operasional, dan PR duduk dalam satu meja panjang. Di ujung meja, CEO Pak Bram mengetukkan jarinya ke meja dengan wajah gelisah. Layar besar di belakangnya menampilkan grafik performa saham perusahaan. Grafiknya menukik. Ejem. Ini bukan bug biasa, kata kepala IT sambil mengusap keringat di lehernya. Seseorang membajak sistem inti kita. Tapi anehnya, nggak ada jejak. Ini bukan peretasan dari luar. Ini seperti pesan dari dalam. CEO berdiri, menatap grafik yang terus merosot. Tangannya mengepal. Investor? Tanyanya pendek. Sudah ada 3 yang cabut, Pak. Jawab staf PR. Dan satu lagi baru saja mengumumkan penarikan dana di media. Suara hati Pak Bram berdegup. Ia tak bicara. Hanya menatap layar. Dan membayangkan bagaimana semua ini bisa terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi saat semua kepala bingung, seseorang berdiri dari belakang. Dani. Staf IT muda. Pendiam. Selalu memakai hoodie dan duduk di pojok ruangan. Pak. Ucapnya pelan. Saya tahu seseorang. Semua menoleh. Siapa? Tanya kepala IT. Seseorang yang saya temui kemarin. Dia, orang yang datang untuk melamar kerja. Tapi ditolak oleh Pak Rendra. Saya sempat lihat isi laptopnya. Skrip yang dia tulis. Persis seperti yang kita lihat di sistem hari ini. Nama? Tanya CEO tegas. Fahri, Pak. Semua terdiam. Rendra yang duduk di sisi kiri langsung memutar kepala. Wajahnya merah. Jangan bilang itu anak gembel kemarin. Dia lulusan SD, lanjut Dani. Tapi, dia tahu apa yang tidak kita tahu. CEO tak bicara, tapi napasnya dalam. Ia berdiri, melangkah ke jendela besar yang memperlihatkan langit Jakarta yang kelabu. Aku tidak peduli latar belakangnya. Ucapnya tanpa menoleh. Panggil dia. Sekarang. Rendra bangkit dari kursinya. Pak, dia itu. Kemarin saja saya usir. Dia. Kalau kamu merasa bersalah, kata CEO datar. Diam saja. 2 orang dikirim ke kontrakan Fahri. Tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Fahri tidak mau datang. Ia hanya menitipkan satu kalimat. Kalimat yang membuat semua isi ruang rapat tercekat. Saya tidak menolong mereka yang membuang manusia seperti sampah. Pak Bram duduk kembali. Matanya menerawang. Tapi satu hal yang ia tahu pasti. Jika anak itu tidak datang, maka besok, yang akan datang adalah kehancuran. Hari kedua. Langit Jakarta tampak seperti cermin dari hati semua karyawan di gedung PT Garuda Teknologi Nusantara. Kelabu, berat,
dan tak ada secercah harapan. Pukul 6.45. CEO Pak Bram sudah duduk di ruangannya. Biasanya ia datang jam 9. Tapi hari ini, ia tak bisa tidur. Matanya sembab. Dasinya miring. Tangan kirinya menggenggam cangkir kopi. Tapi isinya tak disentuh sejak 1 jam lalu. Di meja depannya, layar laptop menyala dengan grafik merah yang semakin menukik ke bawah. Saham perusahaan tinggal serpihan. Investor besar yang dulu bersedia menunggu, kini angkat kaki tanpa permisi. Salah satu media bisnis menulis tajuk besar. Perusahaan teknologi raksasa, tumbang dalam 72 jam. Pukul 8.05, demo kecil terjadi di depan gedung. Beberapa mantan vendor yang pembayarannya tertahan berdiri membawa karton bertuliskan, "Kami butuh makan. Jangan diam. Kembalikan hak kami." Keamanan gedung berjaga. Tapi suasana di dalam kantor tak kalah panas. Staf-staf berbisik. Ruang pantry sepi. Tak ada yang berani berseloroh. Bahkan printer pun mendadak tak digunakan sejak kemarin. Sementara itu di lantai 4, Rendra, kepala HRD, duduk gelisah di kursinya. Kemejanya rapi. Rambutnya disisir sempurna. Tapi wajahnya pucat. Ia tak bisa tenang. Bayangan tentang Fahri terus berputar di kepalanya. Kata-kata anak itu, tatapannya, dan yang paling menusuk adalah kenyataan, dia salah. Dan sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan perusahaan adalah orang yang kemarin ia hina di depan semua orang. Seseorang mengetuk pintunya. "Dani." Tanpa diminta, Dani bicara. "Pak CEO ingin Bapak ikut ke lapangan. Kita akan menjemput Fahri bersama-sama." Rendra berdiri. "Saya?" "Iya." Katanya, "Biar kamu lihat langsung apa artinya minta maaf." Pukul 10.26. Sebuah mobil hitam berhenti di gang sempit. Kontras dengan lingkungan di sekitarnya. Jalan becek. Anak-anak kecil bermain bola plastik. Ibu-ibu duduk mengupas bawang di depan rumah petak. Pak Bram turun dari mobil. Menapaki gang sempit itu perlahan. Di belakangnya, Dani dan Rendra mengikuti. Rendra menunduk sepanjang jalan. Beberapa warga melirik. Mereka heran melihat orang berdasi masuk ke lingkungan mereka. Di ujung gang, mereka berhenti di depan pintu triplek yang mulai lapuk. Dani mengetuk pelan. "Fahri." Pintu dibuka dari dalam. Fahri berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang. Kemejanya masih yang kemarin. Rambutnya belum disisir. Tapi ada sorot tajam di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Pak Bram maju 1 langkah. Tanpa berkata apa-apa, ia berlutut. Lalu, bersujud. Di depan pintu kontrakan itu. Tangannya menyentuh tanah yang basah. Kepalanya menunduk dalam-dalam. "Saya mohon, tolong kami. Tolong selamatkan perusahaan ini. Bukan untuk saya, tapi untuk ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di sana." Dani menahan napas. Rendra memejamkan mata. Dadanya sesak. Fahri hanya berdiri. Tak menjawab. Tak bergerak. Sampai akhirnya ia berkata pelan. "Besok pagi. Jam 8. Saya datang. Tapi bukan karena kalian memanggil. Bukan karena saya ingin jadi pahlawan. Tapi karena kalian perlu diselamatkan. Dari kesombongan kalian sendiri." Ia menutup pintu perlahan. Dan di belakangnya, dalam ruangan sempit dan lembab itu, laptop tua sudah siap dibuka kembali. Karena besok, sunyi yang ia ciptakan akan berakhir. Dan semua orang akan melihat siapa yang benar-benar mereka hina. Pagi itu berbeda. Bukan karena hujan telah reda. Bukan pula karena mentari mulai menampakkan diri. Tapi karena seluruh kantor PT Garuda Teknologi Nusantara dipenuhi rasa gugup yang menggantung di udara. Pukul 7.45, seluruh kepala divisi sudah berdiri di lobi. Semua menunggu. Ada yang berpura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang berdiri gelisah. Ada pula yang sengaja berdiri di belakang, menatap diam ke arah pintu utama. Mereka tahu, hari ini adalah tentang seseorang yang tak mereka anggap. Dan tepat pukul 8, pintu lobi itu terbuka. Langkah kaki pelan memasuki gedung.
Dialah Fahri. Dengan kemeja putih kusam yang belum diganti. Celana kain abu-abu yang sudah sedikit pudar. Sepatu kain yang basah karena genangan gang tadi. Di punggungnya tergantung tas selempang sobek yang sudah dijahit ulang dengan benang biru tua. Wajahnya tenang, dingin, tapi tatapannya tajam menyapu setiap sudut ruangan. Beberapa karyawan yang kemarin tertawa, kini menunduk pelan. Tak ada lagi yang menyeringai. Tak ada yang bercanda. Karena kini mereka tahu, pria itu bukan sekadar pelamar biasa. Tapi belum semua paham. Dari arah kanan lobi, langkah sepatu keras terdengar. Seseorang keluar dari lift. Rendra, kepala HRD yang 2 hari lalu mengusir Fahri dengan suara tinggi. Ia menatap Fahri dari jauh. Lalu tersenyum tipis, sinis, dan membuka suara keras-keras, agar semua orang mendengar. Heh, kau masih berani datang lagi kemari? Semua mata menoleh ke arah mereka. Rendra melangkah mendekat. Ia berdiri 2 meter dari Fahri. Suaranya makin tajam. Sudah puas bikin kacau? Sekarang mau apa? Mau sok jadi penyelamat? Lulusan SD pakai laptop butut mau main jadi dewa? Ya. Beberapa staf terkejut. Beberapa menarik napas keras. Tapi yang mengejutkan semua orang bukan ucapan Rendra, melainkan suara berat yang datang dari belakang mereka. Cukup, Rendra. Semua menoleh serempak. Pak Bram berdiri di tangga lobi lantai 1. Tangannya memegang pagar. Wajahnya tegas. Matanya tajam. Ia turun perlahan, satu persatu anak tangga, lalu berdiri di samping Fahri. Kalau kau tak bisa menghormati dia, kau juga tak pantas berdiri di tempat ini. Rendra membeku. Mulai detik ini, lanjut Pak Bram tanpa jeda, kau bukan lagi kepala HRD. Suasana seketika hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Rendra menunduk. Wajahnya memerah. Tapi tak berani berkata sepatah kata pun. Ia membalik badan dan berjalan menjauh. Tanpa diantar. Tanpa tepuk tangan. Hanya sunyi yang mengiringi langkah sombong yang akhirnya jatuh. Pak Bram menoleh pada Fahri. Terima kasih. Sudah datang. Fahri tidak menjawab. Ia hanya melangkah melewati semua yang berdiri diam di sisi kanan dan kiri lobi. Langkahnya masuk ke lift. Dan sebelum pintu lift menutup, ia sempat berkata lirih. Saya hanya ingin sistem kalian kembali hidup. Bukan agar saya dihormati. Tapi agar tidak ada lagi orang kecil yang harus menerima tawa dari orang-orang yang tidak lebih tahu. Pintu lift tertutup. Dan seluruh kantor membisu. Lantai 8. Ruang server utama. Pintu terbuka perlahan. Udara dingin langsung menyambut dari dalam. Bukan dingin yang menyejukkan, tapi dingin yang kaku. Deru mesin terdengar seperti nafas terakhir yang tertahan. Ratusan kabel warna-warni terhubung ke puluhan rak server yang menyala tak teratur. Beberapa lampu indikator masih berkedip merah. Sebagian sudah mati sama sekali. 2 staf IT berdiri di dalam. Mereka menoleh saat pintu terbuka dan melihat Fahri masuk. Tubuh kurus itu tampak asing bagi ruangan yang biasa dipenuhi orang-orang bersertifikat tinggi. Tapi tak satu pun dari mereka bicara. Fahri menghela napas. Tangannya merogoh tas selempang lusuhnya, lalu mengeluarkan laptop tua yang tampak lebih seperti rongsokan daripada alat kerja. Jangan sambung ke jaringan utama dulu, Mas, ucap salah satu staf. Fahri hanya menatapnya. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Kalau aku sambung ke jaringan utama, artinya aku tahu apa yang kulakukan. Ia duduk di kursi plastik di pojok ruangan. Colok kabel LAN. Buka laptop. Booting 5 detik. Masuk ke sistem manual lewat pintu belakang yang bahkan para insinyur di sana tak tahu pernah ada. Tiba-tiba jendela kode mulai terbuka satu demi satu. Deretan perintah hitam putih menjalar di layar. Lalu grafik data muncul. Bukan dari software resmi perusahaan, melainkan dari susunan kode pribadi yang Fahri tanamkan sendiri 3 malam lalu. Ia tak bicara, tapi tangannya menari cepat. Seolah menulis lirik lagu yang hanya ia pahami sendiri. Di ruang rapat lantai atas, Pak Bram dan para direksi berdiri menunggu. Di layar besar,
Grafik saham masih tertahan di angka merah. Tak ada gerak, tak ada perubahan. Tapi Pak Bram hanya berdiri tenang. Matanya tak berkedip. Ia percaya akan ada sesuatu yang datang dari arah yang tak pernah mereka duga. Kembali ke ruang server. Fahri mengetik perintah bypass, lalu mematikan semua layar firewall lapis 2. Kemudian, ia mengakses sebuah folder bernama Ghost Core Dark Trash, folder tersembunyi yang bahkan divisi keamanan digital perusahaan pun tak tahu keberadaannya. Ia memindai jalur data dari titik awal hingga server induk, dan menemukan sesuatu. Ada lubang. Satu jalur bocor, terhubung ke jaringan luar negeri. Lubang inilah yang selama ini tak bisa ditemukan siapapun. Fahri mengecilkan layar, lalu mengetik kode perintah buatan sendiri. Silencial PE, sebuah antivirus hybrid, kombinasi dari 3 bahasa pemrograman. Hanya bisa berjalan jika dijalankan dari mesin yang ia bangun sendiri. Mesin tua itu. Laptop yang penuh luka. Ia tekan enter. Layar laptopnya berkedip sekali. Lalu semua lampu server perlahan berubah. Dari merah, menjadi hijau. Beberapa detik kemudian, monitor-monitor di ruang IT menyala. Aplikasi payroll aktif kembali. Sistem email bekerja. Database vendor hidup. Pencadangan terbaca. Dan sinyal pemulihan menyebar. Lalu, grafik di ruang rapat bergetar. Pak Bram melihatnya lebih dulu. Grafik saham naik tipis. Kemudian, naik lagi. Para kepala divisi berdiri. Beberapa memegang dada. Tak percaya. Di layar, angka hijau muncul satu demi satu. Dan suara notifikasi pemulihan sistem mulai terdengar dari komputer mereka. Seseorang berbisik. Apa ini nyata? Tapi tak ada yang bisa menjawab. Karena di lantai 8, seorang pria berbaju lusuh hanya menatap layar laptop tuanya. Dan menutupnya perlahan. Selesai. Bukan butuh sehari. Bukan butuh tim. Hanya butuh 17 menit. Dan semuanya kembali hidup. Lantai 10. Ruang rapat utama. Dinding kaca besar menampakkan langit Jakarta yang mulai cerah. Tapi semua mata di ruangan itu hanya tertuju pada satu layar besar yang menggantung di depan meja oval kayu jati. Di sana, grafik saham PT Garuda Teknologi Nusantara bergerak perlahan tapi pasti. Dari titik merah yang semula nyaris menyentuh dasar, kini mulai merangkak naik. Garis yang awalnya mati, kini kembali hidup. Angka-angka hijau bermunculan satu persatu. Detik-detik berjalan. Tak ada yang bicara. Kepala keuangan yang biasanya keras, hanya menatap layar dengan mulut sedikit terbuka. Kepala operasional berdiri memegangi sandaran kursi. Wajahnya pucat tapi penuh harap. Bahkan kepala divisi marketing yang biasanya cerewet, kini menggigit bibir, tak bisa berkata apa-apa. Lalu, pintu ruang rapat terbuka. Semua menoleh. Langkah pelan Fahri memasuki ruangan. Ia masih dengan kemeja lusuh yang sudah hampir kering karena kipas angin ruang server tadi. Rambutnya belum rapi. Tas lempangnya masih tergantung di bahu. Dan laptop tuanya masih dipegang dengan satu tangan. Ia tidak senyum. Tidak melangkah cepat. Tapi kehadirannya membuat semua berdiri. Tanpa diminta. Pak Bram, sang CEO, bangkit dari kursi. Ia berjalan pelan ke arah Fahri. Lalu berdiri tepat di hadapan pria muda yang 2 hari lalu mereka buang tanpa harga diri. Terima kasih. Suara Pak Bram berat, pelan, dan terdengar hampir bergetar. Fahri hanya mengangguk kecil. Aku tak lakukan ini untuk ucapan terima kasih. Katanya, tenang. Aku hanya tak ingin orang-orang kecil kehilangan pekerjaannya karena satu orang terlalu sombong menilai dari pakaian. Semua yang mendengar, menunduk perlahan. Tapi suara lain menyela dari pojok kanan ruangan. Enggak. Ia berdiri, mengenakan jas hitam yang sama dengan 2 hari lalu. Tapi kini wajahnya pucat dan matanya gelisah. Kamu pasti sengaja bikin semua sistem itu rusak, ya? Kamu yang tanam bugnya. Lalu kamu datang sok jadi penyelamat. Ini pasti kamu yang rencanakan. Beberapa kepala menoleh dengan kaget. Beberapa bahkan memalingkan muka karena tak tahan mendengar tuduhan itu.
Tapi Fahri tidak marah. Ia hanya menatap Rendra dengan mata yang tenang dan datar. Kalau aku sengaja menjatuhkan sistem kalian, aku tak akan datang hari ini. Pak Bram melangkah mendekat ke arah Rendra. Cukup. Rendra menahan napas. Pak, saya pikir. Saya yang minta dia datang. Saya yang sujud di depannya. Dan kamu, ucap Pak Bram sambil menunjuk. Kamu yang pertama menutup pintu untuk satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita. Rendra terdiam. Pak Bram menghadap semua yang hadir. Mulai hari ini, Fahri adalah bagian dari perusahaan ini. Tapi bukan sebagai staf. Bukan sebagai teknisi. Ruangan terdiam. Pak Bram melanjutkan. Dia akan menjadi kepala unit independen yang melapor langsung kepadaku. Unit ini akan merevisi seluruh sistem keamanan dan etika kerja. Kita bukan hanya hampir kehilangan uang. Kita hampir kehilangan hati. Ia menoleh ke arah Fahri lagi. Dan kamu akan membantuku pastikan itu tak terjadi lagi. Fahri diam sesaat. Lalu mengangguk sekali. Tak ada tepuk tangan. Tapi seluruh ruangan berdiri. Tak karena atasan. Tapi karena hormat. Bukan pada gelar, bukan pada pakaian, tapi pada lelaki yang sempat mereka remehkan. Dan justru menjadi alasan mereka masih punya pekerjaan hari ini. 3 hari setelah kejadian itu, suasana kantor PT Garuda Teknologi Nusantara perlahan mulai pulih. Sistem kembali stabil. Email internal berjalan lancar. Para vendor mulai mengirimkan kembali barang dan jasanya. Dan grafik saham, meski belum kembali ke puncaknya, namun kini berjalan di jalur hijau. Tapi perubahan terbesar bukan pada angka, melainkan pada sikap orang-orang. Di lantai 4, tepat di sudut kanan ruangan IT, sebuah meja kerja kosong kini terisi. Meja itu dulu dipakai untuk menyimpan berkas, printer rusak, dan kabel-kabel yang tak terpakai. Tapi kini, meja itu rapi. Di atasnya terpasang laptop baru berwarna hitam matte, 2 monitor tambahan, dan kursi ergonomis dengan sandaran punggung tinggi. Dan di hadapan meja itu, duduk Fahri. Ia tidak memakai seragam. Masih dengan kemeja putih sederhana, tapi kini bersih dan tersetrika. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia tak memakai dasi, tak juga mengenakan sepatu mahal. Tapi di antara semua profesional di lantai itu, dialah yang paling dihormati. Dani, staf IT muda, datang menghampiri sambil membawa kopi. Mas, ada yang nyari dari PR. Mau minta pendapat soal keamanan server media sosial kita. Fahri menoleh. Menerima kopi itu dengan senyum tipis. Suruh tunggu 5 menit. Aku cek dulu firewall cadangannya. Dani mengangguk cepat. Lalu berbalik pergi. Begitu Dani menjauh, datang lagi 2 orang staf lain. Keduanya membawa map. Mereka berdiri dengan sopan, menunggu Fahri menyelesaikan ketikannya. Seketika suasana meja Fahri berubah jadi seperti pusat perintah kecil. Tapi yang menarik bukan hanya siapa yang datang, melainkan siapa yang tak terlihat. Rendra. Sejak dicopot dari posisi HRD, ia tak terlihat lagi selama 2 hari. Banyak yang bertanya-tanya, kemana ia pergi? Sampai akhirnya pagi ini, kabar itu beredar. Ia kembali ke perusahaan, tapi tidak sebagai kepala HRD. Kini, ia berdiri di area lobi, mengenakan seragam baru. Seragam petugas keamanan. Beberapa karyawan terkejut. Beberapa ada yang menyindir. Tapi yang menarik, Fahri tak menertawakannya. Saat turun ke lobi sore itu, Fahri sempat melihat Rendra berdiri di sisi kanan pintu masuk. Wajah Rendra menunduk. Tapi saat melihat Fahri lewat, ia mengangkat kepala dan menatap. Mereka saling pandang selama 2 detik. Lalu Fahri mengangguk pelan. Sebuah anggukan tenang, tanpa dendam. Rendra membalasnya dengan lirih. Terima kasih. Hanya itu. Tapi kalimat itu menggantung lama di antara mereka. Dan sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, Fahri kembali ke mejanya. Ia duduk, menyalakan laptop, dan mulai mengetik baris demi baris program baru.
Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjaga. Karena ia tahu, kadang yang dibutuhkan perusahaan bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling mengerti apa artinya dihina dan bagaimana rasanya berdiri kembali. Pagi itu, langit cerah tanpa awan. Suara azan subuh baru saja selesai berkumandang ketika Fahri sudah duduk di depan laptopnya, mengenakan baju koko bersih dan celana kain longgar. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, bukan untuk menyelamatkan sistem, bukan untuk memulihkan server, tapi untuk menyusun rancangan sederhana, sistem deteksi dini untuk pelanggaran etika internal. Ia tahu, perusahaan bisa rusak bukan hanya karena serangan luar, tapi karena keserakahan di dalam. Di sela-sela mengetik, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. Fahri sempat ragu, tapi akhirnya ia angkat. "Mas Fahri?" Suara wanita di seberang terdengar sopan dan ramah. "Saya Tiara, sekretaris Pak Bram. Beliau ingin mengundang Mas Fahri ke acara makan malam internal direksi malam ini." Fahri diam sejenak. "Acara formal?" "Tidak terlalu formal," jawab Tiara cepat. "Tapi penting." Fahri mengangguk pelan meskipun tidak terlihat. "Baik, saya datang." Malam harinya, di sebuah restoran sederhana yang disewa penuh oleh perusahaan, para direksi sudah berkumpul. Tak ada kemewahan berlebihan. Tidak ada dekorasi mewah. Hanya meja kayu panjang, lampu gantung bergaya tradisional, dan sajian khas Nusantara yang tersaji hangat. Pak Bram berdiri di depan. Senyumnya hangat, suaranya dalam. "Acara malam ini bukan untuk merayakan kesuksesan, tapi untuk mengingat bahwa kita hampir kehilangan segalanya karena kesalahan kita sendiri. Dan juga, untuk menyambut seseorang yang sudah mengajarkan kita arti kerendahan hati." Pintu restoran terbuka. Fahri melangkah masuk. Semua berdiri. Bukan karena atasan menyuruh, tapi karena hati mereka mendorong. Ada sesuatu dari langkah tenang Fahri yang membuat setiap orang merasa ia sedang menyambut sesuatu yang lebih besar dari jabatan. Pak Bram menyodorkan kursi di sisi kanan. "Silakan duduk, Mas Fahri." Fahri mengangguk pelan. Duduk tanpa canggung. Suasana makan malam berlangsung hangat. Beberapa direksi bertanya soal pandangan Fahri terhadap sistem perusahaan. Ada yang meminta nasihat. Ada pula yang menceritakan bagaimana peristiwa kemarin membuat mereka lebih banyak diam dan introspeksi. Tapi ada satu momen yang membuat Fahri tak bisa diam. Seorang pria tua yang selama ini duduk diam di ujung meja, komisaris utama perusahaan, menatap Fahri dan berkata pelan, "Saya baru tahu dari Pak Bram, bahwa kamu pernah memperbaiki laptop anak saya 5 tahun lalu. Saat itu kamu bilang, 'Saya bukan ahli, Pak, tapi saya akan coba.'" Fahri menoleh pelan. "Saya ingat," ucapnya tenang. "Waktu itu saya masih tinggal di kios sempit belakang pasar. Laptop anak Bapak kemasukan air." Pria tua itu mengangguk. Matanya tampak berkaca-kaca. "Dan sejak saat itu, saya selalu berharap bisa menemukanmu lagi. Tapi ternyata, semesta mempertemukan kita dalam cara yang tak pernah saya bayangkan." Fahri hanya menunduk. "Mulai besok," lanjut pria tua itu, "kamu akan mendapatkan kartu akses penuh. Dan satu ruang kerja kecil di lantai khusus. Gunakan sesukamu. Bangun sistemmu. Bimbing kami." Malam itu, tak ada tepuk tangan. Tapi hati semua orang di ruangan itu berdetak dalam satu irama. Bukan karena Fahri hebat, tapi karena cara ia tetap rendah justru membuatnya menjulang. Lantai 11. Sayap timur gedung PT Garuda Teknologi Nusantara. Ruangan itu sebelumnya kosong, hanya berisi beberapa rak besi tua dan kardus-kardus proyek gagal yang dilupakan. Tapi pagi itu, sebuah plakat baru dipasang di pintu kaca buram. Divisi Khusus Etika dan Keamanan Internal. Di dalam, Fahri berdiri memandangi jendela besar yang langsung menghadap ke gedung-gedung tinggi kota. Matahari pagi memantul di kacanya, menyinari meja kerja kayu jati kecil yang kini menjadi tempatnya. Di samping meja itu, laptop tua miliknya masih setia menemani, meskipun kini telah ada satu unit komputer terbaru dengan 3 monitor yang menyala tenang.
Ruangan itu tak mewah, tapi cukup, dan lebih dari cukup, karena ruangan itu lahir dari pengakuan, dari luka yang berubah jadi peran. Pagi itu, Dani mengetuk pintu. "Mas, ini data audit minggu lalu. Saya barusan dapat akses dari divisi finance." Fahri menerima map itu. Matanya menelusuri angka-angka. Alisnya mengernyit. Anggaran perjalanan ini aneh. 4 hari ke Surabaya, tapi hotelnya di Bali. Dani kaget. "Saya belum sempat cek sampai sana." Fahri berdiri. Matanya tajam. Ia sudah hafal pola-pola semacam ini. Bukan sekadar kesalahan, tapi indikasi kebocoran. Lagi, 2 hari berikutnya, Fahri diam-diam menyelidiki transaksi keuangan digital yang diakses terbatas. Ia tak melibatkan banyak orang. Hanya Dani dan 1 staf junior. Tapi hasilnya mengejutkan. 3 nama muncul. 3 kepala divisi, yang diam-diam memanipulasi perjalanan dinas dan markup proyek. Bahkan sejak sebelum krisis sistem terjadi. Fahri tak bicara ke media. Tak juga membuat heboh. Ia hanya membawa semua bukti itu ke meja Pak Bram. Dan untuk pertama kalinya, CEO itu bersandar lemas di kursinya bukan karena lelah, tapi karena kecewa. "Jadi ini, orang-orang yang selama ini duduk di belakang saya." Fahri mengangguk pelan. "Dan mereka menggunakan sistem lama yang tidak pernah diperiksa. Sekarang mereka tak bisa lagi lari. Saya sudah kunci semua celah." Pak Bram menatap pria muda di depannya, yang datang dengan baju lusuh dan ditertawakan. Tapi kini menjadi pengawas paling ditakuti oleh mereka yang bermain curang. "Kamu yakin mau terus di sini, Fahri?" tanya Pak Bram lirih. "Kamu bisa kerja di luar negeri, di perusahaan besar. Saya tahu kamu sudah ditawari." Fahri tersenyum samar. "Dulu saya hanya ingin diterima. Tapi sekarang saya tahu, yang saya kejar bukan lagi pekerjaan, tapi keadilan untuk orang-orang kecil yang tak pernah didengar. Selama di sini masih ada yang merasa jabatan itu kuasa, saya akan tetap di sini, menjaga dari balik layar." Pak Bram tak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri dan memeluk Fahri erat. Dan hari itu, bukan sistem yang kembali pulih, tapi hati yang mulai bersih. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Fahri menempati ruang kerjanya sendiri di lantai 11. Sejak itu, suasana perusahaan berubah drastis. Tak ada lagi yang sembarangan memarkirkan mobil mewah di jalur evakuasi. Tak ada lagi yang datang terlambat tanpa alasan, apalagi menyisipkan nota palsu di laporan keuangan. Namun perubahan terbesar justru terjadi dalam diam. Karena sekarang, semua orang tahu, di dalam perusahaan ini, ada satu pasang mata yang tak pernah tertidur. Fahri bukan orang yang gemar menegur terang-terangan. Ia tak suka memanggil ke ruangannya, menekan, atau mempermalukan. Tapi sekali ia menemukan kebusukan, ia akan mendokumentasikannya secara rapi, menyimpan semua bukti, dan menyerahkannya tepat waktu, di rapat direksi mingguan. Seperti pagi ini, rapat berlangsung di ruang oval lantai 9. Pak Bram memimpin. Para kepala divisi duduk di sekeliling meja. Fahri duduk paling ujung, seperti biasa, membawa map tipis dan laptop tuanya. Saat rapat hampir selesai, Fahri angkat tangan. "Izin melaporkan satu temuan." Suasana langsung hening. Semua sudah tahu, jika pria itu bicara, maka yang akan terjadi bukan basa-basi. Fahri membuka map. Ditemukan pola manipulasi data pengadaan software training, yang nilainya dilebihkan 3 kali lipat dari harga pasar. Dilakukan oleh bagian pengembangan SDM. Beberapa orang menoleh ke arah kepala divisi SDM. Fahri tetap tenang. "Saya sudah rekam semua prosesnya, termasuk percakapan melalui email pribadi, bukti transfer ke rekening keluarga, dan tangkapan layar aktivitas login di luar jam kerja." Pak Bram mengangguk perlahan. "Langsung ke Dewan Etik," ucapnya tegas. Dan tak butuh 5 menit, pria yang bersangkutan digantikan posisi sementara. Setelah rapat usai, para kepala divisi keluar ruangan dalam diam. Tapi satu orang menghampiri Fahri di lorong, seorang kepala divisi baru yang baru bergabung 2 minggu lalu.
Mas Fahri, ucapnya sopan. Boleh saya tanya satu hal? Fahri mengangguk pelan. Kenapa Mas tidak menggantikan posisi HRD saja? Atau Direktur Keamanan? Dengan kemampuan Mas, saya yakin orang-orang akan lebih patuh. Fahri menatapnya. Senyumnya tipis. Karena kalau saya duduk di kursi atas, orang akan tunduk karena jabatan, bukan karena kesadaran. Saya ingin orang takut, bukan pada saya, tapi pada hati kecilnya sendiri. Kepala divisi itu mengangguk pelan. Dan sejak hari itu, ia paham. Fahri bukan bayangan di dalam kantor. Fahri adalah cahaya kecil yang menyala diam-diam. Ia tidak menggertak, tapi kehadirannya cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum bermain kotor. Dan itulah mengapa ia dihormati bukan karena gelarnya, tapi karena keberanian tanpa pangkat. Hujan deras mengguyur kota. Waktu menunjukkan pukul 23.18. Di lantai 11 yang biasanya sepi, hanya satu ruangan yang masih menyala. Cahaya kuning temaram keluar dari balik kaca ruangan Fahri, menerangi meja yang penuh dengan berkas, kabel data, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Fahri duduk membungkuk. Matanya menatap dua layar di depannya. Di layar pertama, ia sedang membaca laporan audit yang dikirim langsung oleh unit pengawasan vendor. Di layar kedua, terbuka jendela terminal hitam tempat barisan kode meluncur seperti sungai di tengah badai. Ia tidak sendirian. Dani duduk di sebelahnya, tertidur sambil menyandarkan kepala di tumpukan dokumen. Napasnya pelan, tapi pena masih tergenggam erat di tangannya. Fahri tak membangunkannya. Ia tahu anak itu sudah bekerja lebih dari 12 jam. Hanya karena ingin belajar. Hanya karena ingin menjadi lebih dari sekadar pegawai. Pukul 23.29. Sebuah notifikasi muncul di layar. Akses ilegal terdeteksi. Lokasi. Server backup eksternal. IP. Muscat. Fahri langsung tegak. Tangannya bergerak cepat. Ia menelusuri jalur koneksi ke dalam server cadangan. Matanya menyipit. Seseorang mencoba mengambil data keuangan lama. Arsip yang seharusnya terkunci ketat dan tak bisa disentuh tanpa izin langsung CEO. Ia menanamkan pengunci otomatis. Lalu mengakses jalur sebaliknya. Dan saat jalur terbuka, sebuah nama muncul. Seseorang dari luar perusahaan. Mantan vendor. Orang yang dulu pernah bekerja sama dengan kepala divisi yang kini sudah dipecat. Masih belum kapok, gumam Fahri pelan. Ia membuka email. Menulis laporan pendek. Lalu mengirimnya langsung ke Pak Bram. Subjeknya hanya satu kata. Pergerakan. Setelah itu, ia menyandarkan punggung. Matanya terasa panas. Tapi bukan karena kantuk. Melainkan karena tahu. Perjuangan ini belum selesai. Dani terbangun tiba-tiba. Ia mengucek mata. Mas, udah selesai. Fahri menoleh. Lalu tersenyum pelan. Belum. Tapi mereka yang salah. Sedang panik sekarang. Dani meneguk air. Lalu bertanya lirih. Mas, kenapa Mas nggak pernah istirahat kayak yang lain? Fahri terdiam. Lama. Lalu menjawab dengan suara dalam. Karena saya pernah dihina di tempat ini. Pernah diusir seperti tak bernilai. Dan saya tahu, masih banyak orang di luar sana yang akan menerima perlakuan yang sama jika saya lengah. Jadi selama saya masih bisa jaga, saya jaga. Dani terdiam. Wajahnya menegang. Matanya berkaca-kaca. Dan malam itu, di lantai 11 yang sunyi, dua orang lelaki duduk di hadapan layar yang menyala. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai penjaga. Penjaga sistem. Penjaga harga diri. Penjaga mereka yang tak punya suara. Pagi itu, cuaca cerah. Namun di dalam ruang CEO, suasana berbeda. Pak Bram berdiri di depan jendela besar lantai 10, tangan di belakang punggung, memandangi langit kota yang biru terang. Di belakangnya, meja kayu besar dipenuhi berkas. Dan di atas berkas itu, satu map merah tua tergeletak mencolok. Map itu bukan milik kantor. Isinya
adalah data tentang masa lalu seseorang yang kini menjadi pusat perhatian seluruh perusahaan. Fahri. Bukan karena Pak Bram tidak percaya, tapi karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula serangan yang datang. Dan pagi itu, salah satu komisaris yang datang dari pusat holding group, seorang pria paruh-baya bermata tajam, menuntut jawaban. Pak Bram, ucapnya dingin. Anda menjadikan seorang pemuda tanpa ijazah sebagai pengawas sistem internal perusahaan. Apakah Anda sadar apa risiko hukumnya? Pak Bram duduk, membuka map merah itu. Lelaki ini tidak punya ijazah SMA, tidak punya sertifikat pelatihan, dan satu-satunya bukti kemampuan yang ia miliki adalah ketika seluruh sistem kita jatuh, dia satu-satunya yang berdiri. Komisaris itu menggeleng. Tapi dia punya masa lalu. Pak Bram menatap tajam. Masa lalu siapa yang tidak punya? Di ruangannya, Fahri membuka laptop dengan tenang. Ia baru saja selesai melakukan sinkronisasi antara server audit dan server pembelian internal. Tapi saat itu, pintu ruangannya diketuk. Dani masuk. Mas, maaf. Tadi aku dengar dari staf pusat. Katanya komisaris dari holding group bawa dokumen soal masa lalu Mas. Fahri diam. Matanya menunduk. Tapi wajahnya tidak terkejut. Memangnya apa yang mereka tahu? Tanya Fahri pelan. Dani gelisah. Tentang bapmu. Dan surat pemberhentian dari SMP waktu itu. Dan kasus kebakaran yang dulu Mas pernah dituduh jadi penyebabnya. Fahri menarik napas pelan. Ia berdiri, melangkah ke jendela, lalu bersandar. Itu semua benar. Tapi tidak pernah ada yang tanya kenapa aku dikeluarkan dari sekolah. Tidak pernah ada yang tanya kenapa aku belajar sendiri, ngoprek komputer tua dari tempat sampah, dan kenapa aku lebih pilih coding malam-malam daripada nongkrong di warung kopi. Dani melangkah mendekat. Mas. Fahri menoleh. Suaranya tegas. Aku bukan malaikat. Tapi aku tahu bedanya orang jujur, dan orang yang hanya pandai menyembunyikan kotoran dengan dasi mahal. Sore harinya, Pak Bram mengundang Fahri ke ruang rapat kecil. Hanya mereka berdua. Pak Bram membuka map merah itu, meletakkannya di meja. Aku tahu semua ini, tapi aku tidak peduli. Fahri menatap map itu, tak membukanya. Kenapa, Pak? Pak Bram tersenyum tipis. Karena tidak semua orang yang jatuh pantas dikubur. Beberapa justru akan tumbuh kalau diberi tanah yang tepat. Fahri tak berkata apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Dan ketika ia keluar dari ruangan itu, langit sore menguning pelan di balik kaca gedung tinggi. Ia berjalan sendirian melewati koridor panjang. Namun langkahnya tak pernah terasa sekuat hari itu. Karena kini, ia tahu, ia diterima bukan karena masa lalu yang sempurna, tapi karena ia tak pernah menyerah, membangun masa depan. Seminggu setelah Fahri resmi dipertahankan oleh Dewan Direksi, sebuah surat kaleng masuk ke email umum perusahaan. Isinya singkat, namun tajam. Tuduhan terhadap Fahri, manipulasi sistem, pembobolan data internal, dan keterlibatan dalam sabotase tahap awal krisis perusahaan. Tidak ada nama pengirim. Hanya alamat email acak, dan file berisi potongan kode yang katanya berasal dari laptop Fahri. Suasana kantor kembali tegang. Beberapa karyawan yang semula mulai tersenyum saat bertemu Fahri kini kembali menunduk. Beberapa HR lama yang dulunya dekat dengan Rendra mulai berbisik di pantry. Sebuah rumor perlahan merambat, bahwa Fahri bukan penyelamat, tapi dalang. Dani gelisah. Ia mencoba tenang, tapi kegelisahannya tampak jelas saat masuk ruangan Fahri pagi itu. Mas, saya baca emailnya. Dan maaf, saya coba lacak IP pengirim, tapi dia pakai VPN luar. Susah ditembus. Fahri tak menjawab. Ia hanya menatap layar laptopnya yang memperlihatkan log akses sistem minggu lalu. Matanya tajam. Aku tahu siapa yang kirim, ucap Fahri tenang. Dani kaget. Siapa? Orang yang tahu aku berbahaya, karena aku bisa melihat apa yang mereka sembunyikan. Siang itu, Fahri tidak duduk di ruangannya.
Ia naik ke lantai 7. Menyusuri koridor panjang menuju ruang logistik. Bukan tempat penting. Tapi dari sana, lalu lintas pengadaan alat dan perangkat lunak dikontrol. Tempat yang dulunya dikelola langsung oleh 3 kepala divisi lama yang sudah dipecat. Dan salah satu staf lama mereka, ternyata belum juga dipindahkan. Fahri berdiri di depan meja staf itu. Namanya Benny. Pria usia 40-an. Berkacamata. Wajahnya datar. Tapi matanya gelisah. "Apa kabar, Pak Benny?" tanya Fahri pelan. Benny menoleh. "Baik, Mas." Fahri meletakkan flash disk di atas meja. Itu bukti siapa yang kirim surat kaleng. Semua jalur login palsu, kode tiruan, dan pola VPN-nya, saya bongkar. Termasuk log server yang Bapak pikir sudah Bapak hapus dari terminal lokal. Wajah Benny berubah pucat. Fahri tidak bicara dengan nada tinggi. Tapi kata-katanya menusuk. "Saya tidak akan laporkan ke polisi. Tapi saya akan minta Pak Bram untuk memecat Bapak hari ini juga. Dengan catatan khusus." Benny tak bisa bicara. Keringat menetes di pelipisnya. "Saya tidak cari musuh. Tapi saya tidak akan diam saat orang yang ingin memperbaiki malah dijatuhkan dari belakang." Fahri berbalik. Langkahnya pelan. Sampai suara Benny terdengar dari belakang. "Mas, saya cuma sakit hati. Dulu saya kerja 12 tahun. Tapi dilupakan begitu saja. Lalu Mas datang. Cuma pakai laptop tua. Langsung dipercaya." Fahri berhenti. Lalu menoleh. Yang bikin orang dihargai bukan berapa lama dia duduk di sana. Tapi apa yang dia lakukan saat krisis datang. Dan Fahri melangkah pergi. Hari itu, Pak Benny resmi diberhentikan. Dan di sore hari, seluruh karyawan menerima email terbuka dari CEO. Isinya sederhana. Sistem bisa rusak karena virus. Tapi lebih sering, karena orang-orang yang membiarkan virus itu tumbuh diam-diam. Fahri tetap jadi bagian dari kami. Hari itu, kantor pusat PT Garuda Teknologi Nusantara memperingati ulang tahun perusahaan ke-26. Acara sederhana diadakan di aula lantai dasar, dengan dekorasi kain putih, lampu gantung bulat, dan panggung kecil tanpa megah-megahan. Tidak ada undangan selebriti, tidak ada panggung musik besar. Tapi seluruh karyawan hadir. Pak Bram berdiri di atas panggung. Rambutnya mulai memutih, tapi senyumnya tenang. Di sampingnya, berdiri beberapa orang penting dari Dewan Komisaris. Dan satu kursi kosong, disiapkan untuk Fahri. Tapi Fahri belum datang. Semua bertanya-tanya. Namun tak ada yang berani berkata apa-apa. Sampai akhirnya, suara pintu aula terbuka. Fahri melangkah masuk dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang hitam sederhana, dan sepatu kulit tua yang ia semir sendiri pagi tadi. Rambutnya disisir rapi, dan di tangannya, ia membawa tas selempang lusuh yang sudah tidak ia tinggalkan sejak pertama kali datang. Semua mata menoleh. Namun tak ada bisik-bisik. Tak ada tawa. Yang ada hanya keheningan yang mengiringi langkah lelaki yang dulu mereka hina. Pak Bram tersenyum dari atas panggung. Lalu ia turun. Ia tidak menunggu Fahri naik ke panggung. Justru ia yang berjalan ke tengah aula. Dan di depan semua orang, di hadapan ratusan karyawan, direksi, dan bahkan wartawan internal, Pak Bram menunduk. Lalu, bersujud. Bersujud bukan karena takut, tapi karena hormat. Seluruh aula tercengang. Tak ada yang bersuara. Bahkan napas pun terasa berhenti sejenak. Pak Bram berbicara dari bawah. Dulu aku pikir yang paling berharga dari seseorang adalah gelarnya, pengalamannya, penampilannya. Tapi hari ini, aku bersujud di depan orang yang mengajarkanku satu hal. Seseorang bisa menyelamatkan kita, bahkan setelah kita menginjaknya. Fahri berdiri terpaku. Ia tidak menangis, tapi matanya merah. Tangannya gemetar. Ia melangkah pelan, membungkuk. Lalu menarik tangan Pak Bram untuk berdiri. "Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya..." "Tapi kamu jadi seseorang, karena kamu tetap memilih menolong,
meski punya alasan untuk membalas. Hari itu, Fahri berdiri di atas panggung, tapi bukan untuk pidato panjang. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Saya akan tetap di sini, menjaga sistem ini. Bukan karena gaji, tapi karena saya pernah diusir dari tempat ini, dan saya tak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Dan di antara ratusan kepala yang menunduk dalam hening, ada satu cahaya kecil yang menyala di dada setiap orang. Bukan karena pidato, tapi karena kebenaran.